Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eka Rustini, CGP Angkatan 9 dari SMP Negeri 3 Kota Cirebon. Saya akan memaparkan koneksi antar materi modul 2.3 tentang coaching supervisi akademik. Tujuan pembelajaran khusus, CGB menyimpulkan dan menjelaskan materi yang diperoleh dan membuat refleksi berdasarkan pemahaman yang dibangun selama 2 modul dalam berbagai media. Coaching adalah bentuk kemitraan bersama coachee untuk memaksimalkan potensi pribadi dan profesional yang dimilikinya melalui proses menstimulasi dan mengeksplorasi pemikiran dan proses kreatif. Coaching dalam konteks pendidikan, proses coaching sebagai komunikasi pembelajaran antara guru dan murid atau guru dengan sesama teman sejawatnya. Murid diberikan ruang kebebasan untuk menemukan kekuatan dirinya dan pendidik sebagai pamong dalam memberi tuntunan agar murid tidak kehilangan arah dan menentukan kekuatan dirinya. Proses coaching dapat mengaktifasi kerja otak coach dan coachee. Pertanyaan-pertanyaan reflektif dapat membuat coachee melakukan metakognisi. Paradigma berpikir coaching ada 4. 1. Fokus pada coachee, di mana memusatkan perhatian kita pada rekan yang kita kembangkan, bukan pada situasi yang dibawa dalam percakapan. 2. Bersikap terbuka dan ingin tahu, berusaha untuk tidak menghakimi, menerima pemikiran orang lain dengan tenang, dan tetap menunjukkan rasa ingin tahu. Yang ketiga, memiliki kesadaran diri yang kuat. Kesadaran diri yang kuat membantu kita untuk bisa menangkap adanya perubahan yang terjadi selama pembicaraan dengan rekan sejawat. Yang keempat, mampu melihat peluang baru dan masa depan. Agar coachee bisa melihat peluang baru, kita dapat mengajukan pertanyaan. Tadi Bapak atau Ibu sudah ceritakan situasi Bapak atau Ibu saat ini. Lantas situasi ideal apa yang Bapak Ibu inginkan di masa depan? Prinsip coaching terdapat 3. Ada 3 prinsip coaching. Yang pertama kemitraan, yang kedua proses kreatif, dan yang ketiga memaksimalkan potensi coachee. Jadi dalam coaching itu adanya kesetaraan antara coach dan coachee. Proses kreatif untuk coach menggali pertanyaan dengan kreatif sesuai dengan apa yang masalah atau kata kunci dari coachee dan memaksimalkan potensi coachee. Jadi coachee itu yang memberikan solusinya sendiri, memikirkan solusinya sendiri dengan dibimbing oleh coach. Kompetensi inti dalam coaching itu ada 3. 1. Kehadiran penuh atau presence. 2. Mendengarkan aktif. 3. Hal yang menghambat mendengarkan aktif adalah adanya asumsi, judgment terhadap coachee, dan asosiasi terhadap pengalaman dari coach. Mengajukan pertanyaan berbobot. Yang ketiga adalah mengajukan pertanyaan berbobot. Struktur kalimatnya harus terbuka, menghindari kata tanya mengapa, mengajukan satu pertanyaan pada satu waktu, dan mendengarkan dengan rasa. Percakapan berbasis coaching dengan alur Tirta. T. Tujuan, menyepakati topik pembicaraan. Yang kedua, I. Identifikasi, menggali dan memetakan situasi saat ini, hubungan-hubungan yang fakta yang ada. Kemudian R. Rencana aksi, mengembangkan ide untuk alternatif rencana aksi atau solusi. Yang T. Tanggung jawab, berkomitmen akan langkah selanjutnya. Umpan balik berbasis coaching, ada umpan balik dengan pertanyaan reflektif dan umpan balik menggunakan data yang valid. Tahapan supervisi akademik dengan berbasis coaching ada 3, ada pra-observasi, observasi, dan pasca-observasi. Pra-observasi, percakapan mengenai bagian dari pembelajaran yang akan menjadi fokus pengembangan observasi. Observasi, CGP sebagai supervisor melakukan observasi pembelajaran di kelas, rekan sejawat, dan membuat catatan pada lembar observasi. Pasca observasi, pemberian umpan balik berbasis coaching, baik itu reflektif dan atau kalibrasi. Pertanyaan,
Satu, bagaimana peran Anda sebagai coach di sekolah dan keterkaitannya dengan materi sebelumnya di paket modul 2, yaitu pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial emosional. Yang kedua, bagaimana keterkaitan keterampilan coaching dengan pengembangan kompetensi pemimpin pembelajaran? Jawaban yang pertama, peran sebagai coach di sekolah, ada dua peran, guru dengan murid dan guru dengan rekan sejawat. Guru dengan murid, murid yang mengalami kesulitan dalam pembelajaran, saya mendengarkan dengan aktif, lalu saya menuntun murid untuk menemukan sendiri solusi dari kesulitan belajar yang dialaminya. Kemudian guru dengan rekan sejawat, jika ada sesuatu yang belum dimengerti oleh rekan sejawat, saya berusaha untuk mendampingi rekan sejawat menemukan solusinya, seperti dalam hal rekan sejawat yang mengalami kesulitan dalam pembuatan Google Form atau pengisian e-raport, saya akan membimbing sampai mereka mengerti dan bisa mengatasi masalahnya. Bagaimana peran Anda sebagai coach di sekolah dan keterkaitan dengan materi sebelumnya dengan pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial emosional? Tentunya ada kaitan dengan pembelajaran KSE dan pembelajaran diferensiasi. Materi pembelajaran berdiferensiasi adalah pendekatan pembelajaran yang memperhatikan perbedaan individu siswa dalam belajar. Dalam hal ini, seorang coach dapat membantu rekan sejawat dalam mengembangkan strategi pembelajaran yang berdiferensiasi sesuai dengan kebutuhan siswa. Contoh, pertanyaan dalam proses coaching ini dapat ditanyakan untuk menggali kesiapan guru dalam melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi, yaitu apakah konsep materi pembelajaran sudah relevan dengan kebutuhan dan minat siswa? Apakah guru sudah menetapkan pembelajaran yang berbasis IT yang sesuai dengan perkembangan zaman? Kemudian hubungan dengan pembelajaran sosial emosional. Pembelajaran sosial emosional adalah bagian penting dari pengembangan siswa secara holistik. Coach di sekolah dapat membantu siswa dalam pengembangan keterampilan sosial dan emosional mereka melalui pendekatan yang terstruktur dan berkelanjutan. Coach dapat memberikan dukungan dalam hal ini dengan bantuan siswa mengidentifikasi dan mengelola emosi mereka, meningkatkan kemampuan interpersonal, membangun hubungan yang positif dengan teman sebaya, dan mengembangkan keterampilan yang diperlukan dalam mengatasi konflik. Bagaimana keterkaitan keterampilan coaching dengan pengembangan kompetensi pemimpin pembelajaran? Keterampilan coaching memiliki keterkaitan yang erat dengan pengembangan kompetensi sebagai pemimpin pembelajaran. Sebagai pemimpin pembelajaran, seseorang harus memiliki kemampuan untuk memimpin dan mengelola tim, serta membantu anggota tim dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Berikut beberapa keterkaitan keterampilan coaching dengan keterampilan pemimpin pembelajaran. 1. Kemampuan mendengarkan dan memberikan dukungan. 2. Kemampuan untuk mengembangkan keterampilan dan potensi anggota tim. Yang ketiga, kemampuan untuk membangun hubungan dan meningkatkan kinerja tim. Yang keempat, kemampuan untuk mengelola konflik. Dan yang kelima, pemikiran reflektif terkait pengalaman belajar. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.